HMI Kebumen mengadakan diskusi ini untuk mengetahui bagaimana pandangan dari KPU, Bawaslu, dan juga pengamat politik. Selanjutnya nanti akan disampaikan oleh pemateri-pemateri kita, narasumber yang kita hadirkan pada malam ini. Dan mengenai selanjutnya nanti akan bisa disampaikan lebih lanjut dan kita akan menyaksikan bersama-sama mengenai diskusi yang kita ambil pada malam hari ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yunda Ulfi selaku Ketua Umum HMI Cabang Kebumen yang sudah memberikan sambutannya. Baik hadirin Bapak Ibu yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini, tentunya sudah tidak sabar ingin menyimak sesi diskusi pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka dari itu langsung saja kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara soal pilihan kepala daerah yang dilaksanakan di berbagai daerah, khususnya di Kabupaten Kebumen. Banyak sekali kota atau kabupaten yang melaksanakan pilkada hanya dengan satu paslon atau satu pasangan calon, di mana nanti di situ akan melawan kotak kosong. Sebagai mahasiswa kita kadang belum tahu belum mengerti tentang dinamika perpolitikan atau maju dalam kontestasi pilkada di kota atau kabupaten. Mungkin nanti akan dibahas tentang regulasi bagaimana ketika hanya ada satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi pilkada pada tahun ini, khususnya di Kabupaten Kebumen. Nanti mungkin akan dibahas langsung oleh Kanda Agus Hasan Hidayat selaku komisioner KPU, juga selaku penyelenggara dalam pilkada tahun ini. Mungkin baiklah, dan untuk kesempatan yang pertama kami akan berikan kepada Kanda Agus Hasan Hidayat selaku komisioner KPU. Kepadanya kami persilahkan. Baik, gimana suara saya masuk? Masuk. Jelas? Masuk. Bang, suaranya masuk ya? Jelas Bang, jelas. Masuk ya, oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penyelenggara dalam hari ini HMI, Cabang Kebumen, dan rekan-rekan para narasumber dari Bawaslu, dari Unsur, dan peserta diskusi pada malam hari ini. Dan diskusi perlu kiranya ini sebagai pengetahuan bersama, penyelenggaraan pilkada dengan satu paslon ini kan terjadi tidak ujuk-ujuk begitu kan, tetapi memiliki sejarah tersendiri. Nah, di tahun 2015 itu ada JR dari masyarakat, dari saat itu oleh Prof. Effendi Ghazali begitu ya, terkait pelaksanaan pilkada dengan satu paslon. Dan dari itu ditentukan oleh MK melalui keputusan MK nomor 100 tahun 2015. Tanggalnya sekitar kalau tidak salah ini 29 Agustus tahun 2015 itu menetapkan bahwa pilkada dengan satu paslon itu tetap bisa dilaksanakan. Nah, ini dari sejarah itu. Kemudian Undang-Undang Pilkada saat itu kemudian berubah. Nah, di tahun 2016 itu ada perubahan Undang-Undang tentang Pilkada, itu Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Nah, yang di dalamnya salah satu bagian yang ada pasal penambahan yaitu terkait dengan penyelenggaraan pilkada dengan satu paslon. Nah, ini
kemudian dituangkan di pasal 54C. Bagaimana ada 5 sebab bagaimana pilkada dengan satu paslon itu terjadi. Yang pertama, karena memang sejak dibuka sampai kemudian akhir masa pendaftaran itu hanya satu paslon yang daftar. Sebenarnya jalur pendaftarannya ada 2 nih. Ada jalur melalui perseorangan dan jalur melalui diusung oleh partai politik. Nah, khusus di Kebumen karena jalur perseorangan sudah tidak ada, karena tidak memenuhi syarat saat itu ada, cuman tidak memenuhi syarat dukungan saat itu, baru penyerahan pun tidak jadi diserahkan dukungannya itu, yang seharusnya sekitar 70.000 lah harusnya dukungan masyarakat, ternyata hanya mencapai 50, sehingga pendaftaran melalui perseorangan itu sudah. Nah, di pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 2016 itu disebutkan 5 sebab itu. Kalau melalui partai politik, kondisinya itu adalah ketika sampai baik melalui perorangan ataupun partai politik itu, jika sampai pendaftaran ditutup, itu hanya satu paslon yang mendaftar. Mekanisme dalam PKPU itu kan kemudian ada penambahan atau diundur pendaftarannya, gitu kan, kesempatan mendaftar lagi ada tahap kedua misalnya begitu 3 hari. Nah, sampai di Kebumen saat itu memang sampai penutupannya, sampai penutupan pendaftaran itu hanya satu paslon. Nah, ini satu contoh begitu. Di 54C Undang-Undang 10 2016 itu satu sebab adalah sampai pendaftaran ditutup itu tidak ada yang lainnya, sehingga bisa terjadi pilkada dengan satu paslon. Yang kedua, jika kemudian sampai pendaftaran dan kemudian dari masa pendaftaran itu sampai penetapannya, misalnya pendaftaran ada 2 calon, tetapi sampai masa penetapannya itu terjadi hal sehingga salah satu atau beberapa pendaftar paslon itu hanya satu yang memenuhi syarat, gitu kan. Nah, sampai pada penetapannya itu sehingga terjadilah satu paslon, itu yang kedua. Yang ketiga, jika ada 2 atau lebih paslon yang mendaftar, kemudian sampai ditetapkan sampai masa kampanye itu berlangsung itu ternyata hanya satu yang memenuhi syarat. Nah, itu menjadi pilkada satu paslon dan tidak ada penggantian dan lain sebagainya itu. Dan yang keempat itu karena di masa kampanye sampai masa hari pemungutan suara itu ada posisi di mana 2 paslon atau lebih ini karena beberapa hal sehingga hanya satu yang bisa melaksanakan tahapan. Nah, ini kemudian menjadi sebab pilkada satu paslon. Dan yang terakhir itu adalah ketika sampai masa hari H itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan hanya tinggal satu paslon. Nah, ini juga terjadi pilkada dengan satu paslon. Itu di pasal 54C. Nah, ini sejarahnya bagaimana pilkada itu dilaksanakan dengan satu paslon. Nah, kemudian yang di Kebumen terjadi itu adalah yang pertama tadi, kondisi pertama. Mulai dari pendaftaran sampai akhir masa pendaftaran, kemudian ada masa perpanjangan pendaftarannya itu pun seluruh partai yang memiliki kursi di DPR yang berjumlah 9 partai di Kebumen, 50 kursi anggota dewan tadi yang memiliki kursi, semua partai itu ada 9 itu, semuanya mengusung satu pasangan calon. Nah, ini kemudian pilkada Kebumen ditetapkan sejak tanggal 23 September itu dilaksanakan dengan satu paslon. Nah, ini bagaimana bisa terjadi di Kebumen. Nah, ini pilkada dengan satu pasangan calon. Itu dulu. Yang kedua, sejak kemudian ditetapkan dan kemudian ada tahapan kampanye mulai tanggal 26 sampai tanggal 5,
maka kemudian hanya paslon inilah yang memenuhi syarat ini ditetapkan tanggal 23 tadi itu, ini yang berhak berkampanye. Jadi memiliki hak dia masuk dalam regulasi sebagai hukum dalam pilkada satu paslon, ya hanya dia yang punya kesempatan untuk kampanye. Selain itu tidak ada, karena kampanye dalam definisinya itu adalah dilakukan oleh paslon, bukan yang lain. Nah, paslon yang membentuk tim kampanye membentuk garis kampanye dan lain sebagainya. Nah, sampai saat ini di Kebumen ini kan tahapan kampanye. Tentu saja kampanye ini hanya dilaksanakan oleh paslon, karena paslonnya tunggal, ya hanya satu paslon itu yang berhak berkampanye di Kabupaten Kebumen. Nah, kemudian ini karena topiknya ini terkait kolom kosong itu atau kotak kosong bahasa pasarannya itu, ya dinamika itu kemudian harus dikembalikan kepada regulasinya. Bagaimana kemudian masa kampanye ini menimbang kondisi yang ada seperti apa, maka semua harus dikembalikan kepada regulasi. Wah, yang berhak berkampanye, melakukan kampanye, meyakinkan pemilih itu hanya paslon yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kebumen. Saya kira itu dulu awalan dari saya, tidak banyak, sehingga nanti ruangnya lebih bisa banyak berdiskusi begitu. Nah, ini juga kesempatan bagi narasumber lain untuk bisa memberikan paparan terkait pilkada dengan satu paslon ini dalam konteks dinamika ada kolom kosongnya. Demikian saya kira dari saya sebagai awalan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Siap, terima kasih kepada Anda Agus Hasan Hidayat selaku Komisioner KPU sudah memberikan paparannya. Baiklah, dan untuk kesempatan yang kedua kami akan berikan kepada Anda Nasihudin selaku Komisioner KPU. Persilakan. Mungkin nanti Bang Nasihudin bisa menjelaskan bagaimana peran Bawaslu dalam pengawasan di pilkada tahun 2020 ini, yang dimana itu hanya dilaksanakan satu paslon nih Bang. Apakah itu akan mempermudah pengawasan dari Bawaslu, ataukah malah banyak ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di pilkada tahun ini? Monggo, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan kami, dengar suara saya? Dengar Bang, kurang keras sedikit tapi. Oh, kurang keras. Sebentar ya, agak dekatkan lagi. Baik. Udah keras, Mas? Udah cukup. Udah, baik. Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Agus Hasan, Komisioner KPU, rekan kami yang saya hormati, teman-teman sekalian, Kanda, Yunda, Dinda, semuanya yang hadir, saya hormati juga. Pertama, kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan, baik oleh moderator maupun oleh teman-teman ini untuk berdiskusi bersama soal dinamika pilkada di Kebumen. Ada pesan khusus rupanya untuk Bawaslu untuk menyampaikan soal peran Bawaslu dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap dinamika kota kosong gitu ya. Walaupun sebenarnya apa yang tadi sudah disampaikan oleh sahabat saya, Bang Agus Hasan Hidayat, soal secara kota kosong sudah cukup, dan prinsipnya adalah bahwa penegasan saya bahwa pilkada dengan satu pasangan calon melawan kolom kosong atau kota kosong itu adalah sah menurut hukum. Kemudian yang kedua, bagaimana peran Bawaslu? Karena memang
banyak persepsi miring ya terhadap peran Bawaslu dalam rangka untuk melakukan pengawasan terhadap calon tunggal ini. Ada yang beranggapan bahwa pengawasannya semakin ringan gitu ya. Tentunya tidak karena mau calon tunggal, mau calon tidak tunggal, mau calon empat, saya kira pengawasannya akan sama. Kenapa? Karena potensi pelanggaran dilakukan oleh subjek yang melakukan itu tidak ansih semata oleh pasangan calon, tetapi juga oleh tim kampanye, oleh setiap orang warga negara yang memiliki hak pilih itu juga memiliki potensi yang sama untuk melakukan pelanggaran. Bawaslu sendiri dalam rangka untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang itu tetap memperdomani regulasi yang ada sehingga pengawasannya berbasis pada pertama pengawasan tahapan. Tahapan yang dimaksud adalah tahapannya KPU tentunya. Tahapan sejak dilakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan nanti pelaksanaan, kita juga punya kewajiban untuk mencegah secara dini. Jadi Bawaslu sendiri dalam rangka untuk menjalankan tugas dan kewenangannya itu tidak malah lebih ringan, itu tidak gitu ya, tapi sama saja mau calon tunggal mau calon banyak pun sama, kita tidak melihat dari jumlah calon yang ada, tapi kita tetap melakukan pengawasan terhadap tahapan yang dijalankan karena calon 2, calon 3 dan seterusnya pun tahapannya sama, termasuk di dalamnya subjek hukumnya juga sama. Maka pengawasan yang kita lakukan juga tidak semata-mata hanya kepada calon, tapi juga kepada masyarakat, kepada tim kampanye dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya contoh, saya ambil contoh soal money politik ya. Soal money politik di pasal 187A itu disebutkan subjek hukum yang tertulis dalam pasal itu adalah setiap orang, artinya siapapun begitu ya, yang memberi dan menerima dalam rangka untuk mempengaruhi pemilih. Nah, disitulah kita upayakan untuk melakukan pengawasan semaksimal mungkin dalam rangka untuk mencegah bahwa potensi-potensi pelanggaran yang mungkin akan dilakukan baik oleh masyarakat, oleh tim kampanye maupun oleh calon itu tidak terjadi. Kemudian yang selanjutnya perlu kami sampaikan juga soal kewenangan lain yang dimiliki oleh Bawaslu. Selain yang kami sampaikan soal penanganan pelanggaran, pengawasan dan pencegahan, kita juga punya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang kita istilahkan dengan istilah kuasi peradilan. Kuasi peradilan itu bisa kita simpulkan adalah semi peradilan. Artinya di sana ada kewenangan yang kita miliki untuk melakukan penyelesaian penanganan pelanggaran semi peradilan dengan metode penyelesaian sengketa. Objek apa yang sengketakan di sana? Objeknya adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh KPU dan ada pihak yang tidak sepakat dengan itu, maka bisa melakukan gugatan terhadap surat itu melalui Bawaslu dan kita akan selesaikan melalui mekanisme sikat di Bawaslu. Jadi memang ada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang selain pengawasan dan penanganan pelanggaran juga ada penyelesaian sengketa proses. Kalau untuk sengketa hasil nanti di Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu Dinda Joko ya. Sementara untuk pengantar nanti kita lebih jauh untuk diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang ya? Ada kok. Jokonya malah yang hilang, Mas. Jokonya hilang, Pak. Malah ya, sinyalnya malah ini ya, Bang Agus ya. Moderatornya malah Mungkin diambil ini sama siapa dulu biar
daripada nunggu Joko ya Fikri atau siapa ambil alih atau siapa itu loh. Udah masuk. Halo, Halo. aku Zazan, Mas Didin. Ya. Masih dengar suara saya dengar. HP-nya ada kesalahan teknis, HP-nya mati. Bang, itu lupa tidak ngecas tadi. Oh gitu. Jadi terima kasih kepada Anda Rasudi selaku Komisi KPU yang telah memberikan paparannya. Baik, peserta yang berbahagia, selanjutnya pada kesempatan yang berikutnya dan kepada terima kasih kepada Anda paparannya. Kepada kepada Bang Sejati, Bang Lihat Ahmad Taufik jadi nanti acara yang akan memaparkan tentang bagaimana pandangannya selaku pengamat politik tentang hanya adanya satu paslon dalam pilihan kepala daerah. Apakah di situ memang sudah banyak yang pilihan seperti itu. Bagaimana pandangannya tentang pilihan kepala daerah yang hanya dilakukan satu paslon? Apakah itu merupakan gagalnya kaderisasi di internal partai atau hanya memang seperti kita ketahui Bang, mahalnya biaya itu saja Bang. Oh iya. Oke. Itu silakan waktu dan tempat yang persilakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Agus Hasan dari KPU, Pak Dirudin dari Bawaslu, saudara moderator dan juga saudari ketua umum, rekan-rekan sekalian semuanya. Nah, mungkin untuk sebelumnya ini tolong untuk host yang suaranya masih mengganggu itu di-mute ya. Kalaupun nggak bisa di-mute ya di-mute dulu nggak apa-apa. Oke. Menarik diskusi kita pada malam ini terkait dengan polemik kotak kosong dalam pilkada yang kalau dalam pilkada serentak 2020 ini di Indonesia ada 25 pilkada dengan calon tunggal, artinya tidak ada kompetitor yang lain. Ini saya kira sesuatu yang nampaknya itu unik Indonesia gitu ya, karena saya baca hari-hari itu pengalaman pemilu di luar negeri itu ya nampaknya kok susah menemukan fenomena calon tunggal. Ya, kalaupun ada hanya dua pilihan ya atau tidak itu biasanya untuk suatu usulan undang-undang ataupun juga suatu referendum ya terhadap undang-undang itu pilihannya setuju atau tidak setuju. Tapi kalau untuk orang itu saya belum ketemu. Nah,
Kanu pedas, kudune ini tolong di ini dulu nih. Yang mengganggu ini di ini dulu. Di telepon dulu atau kalau hostnya bisa mute kan di mute aja. Hostnya tadi ganti bang, ternyata ketika saya Ganti keluar siapa? dari grup ganti Lailatul Mufadolah. Nah, minta tolong itu Lailatul Mufadolah untuk tolong Mbak Lailatul untuk jadikan saya jadi host. Mereka yang suaranya mengganggu. Suara saya sudah cukup terdengar ya? Sudah bang, cukup ya? Ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi ketika kemudian ada calon tunggal, tentunya juga tadi pertama seperti yang ditanyakan oleh moderator tadi, apakah ini berkaitan dengan krisis kaderisasi? Ya, bisa jadi tidak, gitu kan? Karena sebetulnya di masing-masing partai itu ya, kalau mau cari kader itu ya ada banyak, gitu kan? Cari kader yang potensial pasti ada, gitu, yang kalau sekarang sudah ada calon gitu, ini mengganggu sekali nih yang suara yang dari luar ini. Coba kalau yang ada kenal di telepon atau di suruh nge-mute atau di remove aja. Sekali lagi peserta tolong diharapkan kondisikan suara di teman-teman peserta. Oke, nah. Ya, oke. Saya lanjutkan. Jadi itu mengganggu konsentrasi kalau ada suara-suara lain gitu ya. Nah, kemudian yang kaitannya dengan kaderisasi tadi, ya kalau dalam pandangan saya, istilahnya itu calon-calon itu kan ya hampir-hampir sama lah gitu kan. Nggak ada yang kemudian sangat extraordinary gitu ya, yang luar biasa. Entah dari sisi kompetensi ataupun pencapaiannya. Jadi setiap partai itu ya ada. Gitu. Kalau kemudian partai itu mau mencari kadernya ataupun menugaskan kadernya untuk ikut dalam pilkada. Nah, masalahnya mengapa kemudian tidak ada, gitu kan? Tidak ada calon yang diusung. Gitu. Ya karena memang tidak setiap partai itu memenuhi syarat untuk bisa mengusung. Gitu. Tidak setiap partai memenuhi syarat untuk bisa mengusung. Ya. Kalau sekarang itu ada syaratnya kan 20% minimal dari perolehan kursi ya Pak Agus Hasan ya, untuk kemudian bisa mengusung pasangan calon. Nah untuk partai yang punya suara segitu itu kan di sejumlah daerah itu sangat jarang, sehingga dia mau nggak mau harus berkoalisi. Kadang koalisi ini yang tidak ketemu gitu kan. Kalau kemudian ada partai yang bisa punya syarat untuk mengusung tapi dia tidak mau mengusung calon, nah itu yang baru dipertanyakan gitu kan. Ada apa itu? Tapi kalau kemudian dia tidak bisa mengusung ya mau nggak mau harus kemudian berkoalisi dengan partai lain ya, yang kemudian bisa memenuhi syarat ya. Kalau tidak ada yang kemudian bisa diajak berkoalisi gitu kan ya, dia mau tidak mau ya harus kemudian merapat ya ke partai yang kemudian akan mengusung gitu atau punya kemampuan untuk mengusung, kecuali dia kemudian hanya akan menjadi penonton di pilkada saja. Itu kan cara politiknya kan begitu. Oleh partai-partai kayak itu semuanya mengumpul di satu pasangan calon, mereka nggak mau jadi penonton.
dan juga nggak mampu misalnya membuat suatu aliansi lain yang bisa kemudian mengusung calon yang lain sebagai kompetitor. Lain di masa pandemi ini itu memang meningkat fenomena calon tunggal itu karena sudah jelas gitu kan, kalau lawannya itu adalah incumbent gitu kan. Incumbent itu yang mereka pikir-pikir pandemi ini kan kemampuan untuk bergeraknya itu terbatas. Ini ada suara lagi. Kemampuan untuk berkampanyenya juga terbatas. Tidak bisa mengumpulkan acara-acara yang
Iya iya iya. Oke, siap siap siap. Paham paham paham. Oke, siap siap. Mantap. Iya iya. Iya.
saja proses-proses formal yang sesuai dengan regulasi tetap dilaksanakan, tetapi kemudian efek dinamika di masyarakat itu bagian dari evaluasi nanti. Evaluasi dalam proses setelah pelaksanaan pilkada itu berlangsung. Bagaimana efeknya? Nah, tadi terkait bahasanya kok lebih kepada politik praktis, saya kira sudah disinggung oleh Bang Syafik tadi, terkait bagaimana proses pencalonan melalui partai politik dan dinamikanya, dan kemungkinan alasan partai politik itu hanya mengusung satu paslon tunggal, sebab-sebabnya atau kemudian niatan atau visinya seperti apa, itu tadi sudah disinggung saya kira ya, tidak perlu saya ulang. Saya kira itu saya kembalikan kepada Dinda Joko selaku moderator. Siap, terima kasih kepada Kanda Agus Hasan Hidayat selaku Komisioner KPU atas jawabannya. Mungkin dari narasumber yang lain, dari Bang Nasihuddin dulu akan menjawab atau setuju atau nggak setuju nih dari jawaban Bang Agus Hasan. Monggo Bang. Baik, terima kasih Dinda Joko ya. Sebenarnya sudah komplit ya apa yang disampaikan oleh Bang Agus ya. Jadi karena memang regulasinya sama ya, jawabannya kurang lebih ya akan sama. Tapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya garis bawahi. Itu soal pemantau pemilu tadi ya. Kalau pemantau pemilu di 2019 yang lalu, kebetulan di Kabupaten Kebumen ada 2 organisasi yang sudah mendaftar gitu ya. Dari MM dan dari PMI. HMI tak tunggu-tunggu itu enggak daftar-daftar itu, karena memang kemarin 2019 pendaftarannya di Bawaslu. Kalau sekarang pendaftarannya di KPU. Ya, Bang Agus Hasan juga lagi nunggu ini HMI kapan ini daftar menjadi pemantau. Gitu kira-kira. Pertama, kemudian yang kedua soal kolom kosong yang tidak boleh kampanye, itu sebenarnya pertanyaannya ya wajar-wajar saja bahasanya tidak boleh kampanye, tetapi kalau apa yang disampaikan oleh Bang Agus Hasan tadi soal sosialisasi dan kampanye, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda ya, tetapi ini hanya soal terminologi saja. Kalau sosialisasi kecenderungannya menurut saya itu lebih kepada keseimbangannya. Jadi ini biasanya diksi yang dimiliki oleh penyelenggara, baik oleh KPU maupun Bawaslu. Keseimbangan yang dimaksud ya penyelenggara ini menyampaikan soal pasangan calon yang ada, dan satu sisi juga menyampaikan tentang kolom kosong, dan keduanya sah untuk dipilih. Tapi kalau menurut saya soal kampanye ini memang kampanye tidak diperkenankan, karena yang punya kewenangan untuk kampanye adalah pasangan calon, dia yang memiliki visi. Dalam definisi kampanye sendiri adalah penyampaian visi misi. Gitu ya. Kalau kolom kosong atau kotak kosong kan tidak ada visi misi yang akan disampaikan, mau apa yang dikampanyekan. Maka kalau saya memaknai bahwa apa yang disampaikan oleh relawan kolom kosong atau siapapun yang tidak sepakat dengan adanya paslon ini, salurannya adalah kolom kosong nantinya, maka dia punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kalau saya lebih cenderung itu, karena memang penyampaian pendapat di muka umum baik secara langsung maupun tidak langsung itu dilindungi undang-undang gitu. Kalau sosialisasi terminologi itu lebih kepada miliknya penyelenggara, karena di situ ada aspek keseimbangan. Sosialisasi itu kan kata dasarnya adalah sosial ya, yang memiliki makna masyarakat. Maka ketika mendapatkan tambahan sosialisasi, maka arahnya adalah memasyarakatkan keabsahan kolom kosong dan keabsahan dari pasangan calon itu sendiri yang akan dipilih, tergantung dari mana nurani orang yang akan memilih, apakah memilih kolom kosong atau memilih pasangan calon. Nah, bagaimana filosofinya bahwa pada putusan MK nomor 100 yang tadi sempat diungkapkan oleh Bang Agus Hasan tadi, bahwa sebenarnya soal kolom kosong ini kan saluran bagi pemilih yang tidak sepakat dengan adanya paket pasangan calon yang diusulkan.
dia semata-mata hanya saluran saja, tidak menjadi peserta, kemudian tidak menjadi peserta sebagaimana pasangan calon yang ada. Jadi tetap pasangan calon sebagaimana undang-undang yang ada adalah pasangan calon. Maka karena memang kolom kosong ini bukan peserta, dia tidak memiliki hak untuk kampanye, maka sebutannya apa? Ya, sebutan yang tepat ya penyampaian pendapat di muka umum. Begitu. Kemudian yang kedua, soal laporan, pengaduan dan sebagainya, saya kira benar ya yang disampaikan Pak Agus Hasan tadi bahwa yang memiliki legal standing untuk menyampaikan atau melakukan permohonan terhadap sengketa hasil adalah salah satunya pemantau pemilu, gitu ya. Salah satunya. Karena pemantau memiliki legal standing untuk apa namanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, maka kalau pemantau ada ya nanti ada potensi gugatan, kalau tidak ya tidak ada. Nah, bagaimana dengan sengketa di Bawaslu atau mungkin penanganan pelanggaran di Bawaslu? Di Bawaslu itu sebenarnya tidak harus pemantau karena memang yang punya legal standing untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu adalah salah satunya memang pemantau, ada pasangan calon juga, termasuk di dalamnya adalah setiap orang atau warga negara yang memiliki hak pilih. Kalau dia warga negara yang memiliki hak pilih, dalam hal ini adalah memiliki KTP kebumen gitu ya, dan dia memang terdaftar dalam daftar pemilih, maka dia punya legal standing untuk menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah laporan yang ada dalam peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020. Tidak bisa lepas dari itu. Kalau laporan itu kan harus memenuhi syarat formil dan material ya, tidak serta-merta hanya penyampaian informasi kemudian itu dianggap laporan. Maka kalau di sana hanya penyampaian informasi ya kita akan tidak lanjuti sebagai informasi awal, akan kita lakukan pengkajian, kemudian kita cari alat buktinya apakah memang buktinya ada atau tidak. Kalau misalnya tidak ya terpaksa bahwa itu tidak bisa ditindaklanjuti, tapi kalau misalnya ada maka harus kita punya kewajiban untuk melakukan tindak lanjut atas informasi awal yang disampaikan. Tapi kalau misalnya mau menyampaikan laporan ya kita terima laporan itu. Dan memang sudah ada dari relawan kolom kosong juga sudah beberapa kali menyampaikan laporan. Bahkan dari pasangan calon sendiri melalui timnya juga sudah menyampaikan laporan. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Bawaslu ya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam regulasi. Bisa saja berkaitan dengan pengaduan atau laporan, bisa saja berkaitan dengan temuan yang kita dapatkan. Kemudian pertanyaan yang lain, sebenarnya tadi saya menunggu Bang Agus menjawab soal untung ruginya tadi. Untung rugi yang tapi tidak keluar. Saya juga tidak akan keluar gitu ya, karena kita sama-sama penyelenggara ya, dilarang untuk apa ya, menciptakan kesan gitu. Saya kira Bang Safik yang lebih tepat ya Bang Safik ya. Nanti Bang Safik untuk bisa menjawab soal ini. Oh iya, sebentar sebelum saya lanjutkan. Kebetulan kemarin saya menyapa Bang Safik dulu ya. Sehat Bang Safik sudah ya? Sehat, alhamdulillah Mas. Iya, kemarin kesempat telepon panjenengan melalui tidak asep waktu panjenengan isolasi apa ya gitu ya. Karantina ya, iya. Alhamdulillah sudah aman ya Bang ya? Aman alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik. Saya lanjutkan. Kemudian soal pertanyaan yang lain kaitannya dengan apa tadi? Yang terakhir apa tadi? Dinda Joko, yang terakhir. Politik praktis. Bisa diulang Dinda Joko? Ini kait politik praktis tadi kalau satu paslon. Gimana Bang? Maaf. Pertanyaan yang terakhir tadi. Bagaimana efek demokrasi dari fenomena pasangan calon tunggal yang lebih pada politik praktis? Itu pertanyaan dari Mbak Anissa Usangadah. Oh iya. Nah, kalau ini wilayahnya Bang Safik aja lah. Wilayahnya Bang Safik, sehingga nanti sama. Nanti kesan itu juga kesan ya. Kita akan menciptakan kesan ketika kita menjustifikasi soal apakah itu demokratis atau tidak. Itu juga menciptakan kesan yang pasti. Kami dari penyelenggara hanya bisa menyampaikan bahwa soal
kolom kosong ini sah sebagaimana yang disampaikan tadi sebagai pembuka tadi. Jadi putusan MK nomor 100 juga sudah keluar tahun 2015, kemudian dikuatkan lagi dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 di pasal 54 tadi yang disampaikan Pak Agus Hasan. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya dapat memohon wejangan dari Bang Safik soal-soal tadi. Siap, terima kasih Bang Nasyuddin dari Bawaslu. Mungkin Bang Ahmad Sabik nih yang agak netral untuk berbicara terhadap pertanyaan-pertanyaan. Tapi lebih bebas gitu ya. Sebagai pengawal politik bebas, Bang. Semua penyelenggara pemilu itu netral itu. Ya, oke ya. Mas Agus dan Mas Nasyuddin, saya kira tadi sudah disampaikan lah banyak penjelasan tentang pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, yang pertama, nah itu tentang kampanye. Ya, itu memang Mas Agus sama Mas Nasyuddin kalau bicara kampanye harus rujukannya emang undang-undang, gitu kan. Ya, kalau menurut undang-undangnya ya kampanye pemilu itu dilakukan oleh peserta, gitu kan. Ya, yang kemudian dengan meyakinkan pemilih, ya, meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi dan program, gitu kan. Ya, bisa peserta, bisa juga tim kampanyenya ya. Nah, kemudian, kalau secara umumnya kalau kita baca literatur tentang kampanye itu ya sebetulnya definisinya umum ya. Artinya kampanye itu ya serangkaian upaya persuasif ya, meyakinkan tadi ya, yang terencana gitu kan, yang mendorong orang ya, untuk mendorong orang itu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu kan, gitu kan. Nah, itu kampanye kan bisa agar orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu gitu. Nah, untuk konteks kotak kosong ini ya memang karena kotak kosong ini tidak masuk sebagai kategori peserta pemilu ya, sehingga ya definisi kampanye nggak masuk ke situ gitu kan. Karena mereka ya tidak punya visi misi ya, tidak ada program gitu kan. Nah, kalau para pendukung kotak kosong ini misalnya berusaha meyakinkan pemilih gitu ya, itu nggak akan terkena kampanye nggak akan terkena kategori kampanye karena tidak mengkampanyekan visi misi dan program gitu kan. Tapi intinya begini ya, mereka adalah warga negara dan suaranya itu berhak untuk didengar dan juga berhak untuk diekspresikan ya, ada freedom of expression ya, termasuk bagi para pendukung kotak kosong ini, sepanjang apa yang kemudian disampaikannya itu bukan sesuatu yang fitnah ataupun hoax gitu. Nah, itu boleh saja ya. Artinya kemudian para pendukung kotak kosong ini ya berusaha untuk meyakinkan pemilih ya, tapi sepanjang bukan dengan menyampaikan informasi yang berupa fitnah atau hoax atau black campaign. Nah, itu kan nggak boleh ya. Tapi kalau sampai black campaign nanti urusannya ya dengan Bawaslu gitu kan, dengan kepolisian gitu, kalau itu termasuk pidana gitu ya. Tapi kalau meyakinkan dengan menampilkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu kan, kemudian agar pemilih kemudian bisa mempertimbangkan gitu, bisa mempertimbangkan kotak kosong. Nah, itu saya kira sih bukan menjadi satu persoalan kayak gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ya itu terkait dengan
persoalan Plus minus. yang berkaitan dengan tadi ya, apakah kemudian pemilihan ulang saja gitu ya. Ya kalau langsung pemilihan ulang itu tidak gitu kan. Nanti akan ditunjuk penjabat ataupun PJ ya di suatu daerah itu, ya, entah itu di provinsi ataupun di kabupaten kayak gitu kan. Dan memang nantinya ya tetap akan ada pilkada lagi yang itu akan disesuaikan dengan jadwal pilkada serentak yang terdekat kayak gitu ya. Nah, ketika kemudian diangkat pejabat itu apa untung ruginya tadi pertanyaannya ya. Ya, yang jelas kalau namanya penjabat itu ya bukan pejabat yang kemudian tetap gitu, dia hanya sementara gitu kan, hanya sementara, tidak kemudian seperti pasangan ini yang menang pemilu pilkada kemudian menjabat dalam periode 5 tahun gitu kan. Nah ini karena sementara, nah itu dia ruginya apa? Ya akan tidak bisa ya membuat suatu kebijakan-kebijakan yang strategis. Ya, ini masalahnya nih. Ya, ada hal itu ya. Ketika dia itu posisinya adalah sebagai penjabat, nah, itu tidak bisa membuat suatu kebijakan-kebijakan yang strategis. Ya. Padahal mungkin ada banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh suatu daerah itu untuk kemudian diambil suatu kebijakan ya yang bersifat strategis gitu. Ya, kalau PLT malah misalnya itu pernah kemudian dipersoalkan, dituntut gitu ketika dia mengambil suatu kebijakan yang strategis gitu kan oleh pihak yang kemudian merasa dirugikan. Ya, itu ada presidennya seperti itu. Nah, sehingga sekali lagi karena dia itu hanya sementara menjabatnya, ya tidak dalam suatu periode yang penuh gitu ya, tidak bisa mengambil kebijakan yang strategis. Dan yang kedua jelas siapapun yang kemudian menjadi penjabat itu bukan merupakan hasil dari pilihan rakyat, artinya tidak mendapat mandat langsung dari rakyat ya gitu kan. Itu kan persoalannya di situ ya. Kemudian yang kedua kaitannya dengan demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan rakyat. Mengapa kita kosong terpilih tidak dilaksanakan pemilihan? Oh ini sudah ya, artinya ya nantinya tetap akan ada pilkada lagi gitu kan. Nah, dan sambil menunggu pilkada itu dilakukan penunjukan, tapi tidak kemudian langsung pemilihan ulang pada saat itu ya. Dan dalam pilkada yang akan dilaksanakan lagi itu yang kalah dalam melawan kotak kosong itu ya masih diperbolehkan untuk mencalonkan lagi gitu. Yang terakhir ya, bagaimana efek demokrasi dari fenomena pasangan calon tunggal yang lebih kepada politik praktis ya. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, artinya pasangan calon tunggal ini kenapa kemudian bisa muncul ya, kondisi-kondisi pada partai politik, kemudian pada masyarakat dan juga di masa pandemi ini gitu kan. Nah, tapi efeknya apa? Efeknya ya artinya pilkadanya itu menjadi kurang greget tadi gitu kan, karena yang namanya kompetisi kan mestinya ada kompetitornya ya, ini kompetitornya tidak ada ya, kalaupun ada ini kompetitornya itu tidak jelas gitu kan. Kotak kosong ini kan seperti hantu malah gitu ya bagi
pasangan calon gitu. Dia nggak tahu siapa lawannya gitu. Ada banyak relawan muncul kayak gitu kan, yang tidak bisa dipetakan. Secara praktis bagi para pasangan calon nggak bisa dipetakan. Nah, kalau dia punya punya lawan atau kompetitor itu kan bisa dipetakan. Nah, kalau ini ya betul-betul seperti melawan lawan yang tak terlihat gitu kan. Ini agak sulit juga ya. Dan pernah terjadi itu yang kotak kosong yang menang ya. Sementara yang pasangan calon dalam pilkada itu kalah ya di Makassar ya. Tapi hanya di Makassar itu saja ya. Sebagian besarnya itu menang gitu kan. Karena memang ya kebanyakan adalah incumbent ya. Kemudian atau orang-orang yang berpengaruh gitu kan. Atau orang-orang yang hasil dari politik kekerabatan kayak gitu. Nah, itu punya kesempatan menang yang lebih besar gitu kan. Karena sudah di daerah itu sudah punya basis yang cukup kuat ya, termasuk juga dukungan dari partai-partai besar kayak gitu. Nah, tapi ya tetap kemudian bagi pasangan calon ini mengkhawatirkan gitu kan, ketika mereka itu tidak memiliki lawan yang jelas ya. Nah, kemudian bagi para pemilih itu kan juga tidak memberikan perspektif tadi gitu ya. Ya nggak ada alternatifnya. Gitu. Ya, kalau ada pasangannya 2 atau 3 kan mereka punya alternatif. Ya. Kalau ini kan nggak ada alternatif ya, sehingga tidak bisa membandingkan ya dengan calon yang lain ya, sehingga mungkin karena tidak ada pembanding ya, sehingga secara lebih mudahnya mereka kemudian akan memilih calon yang ada gitu ya. Nah, saya kira secara praktisnya seperti itu ya. Dan bagi demokrasi sendiri ya menurut saya itu tadi kurang sehat gitu ya, dengan adanya calon tunggal ini ya. Saya kira itu nanti bisa disambung lagi. Terima kasih. Siap, terima kasih Bang Ahmad Sabrik atas jawabannya. Monggo teman-teman, jika ada yang ingin menjawab atau menambahkan ataukah menyangkal dari jawaban dari para narasumber, atau ada pertanyaan lagi, silakan dibuka. 1 pertanyaan terakhir. Ini karena waktu juga cukup malam, kita batasi 1 pertanyaan lagi. Silakan. Atau sudah cukup sampai di sini? Mungkin sudah lah ya, tidak ada pertanyaan lagi. Ya boleh. Moderator bertanya juga nggak apa-apa itu. Cukup lah, kelihatannya dari para peserta pertanyaannya cukup banyak dan lengkap gitu. Semua narasumber menanyakan. Atau mungkin segitu saja ya dari sesi diskusi pada malam hari ini. Saya sedikit mengambil kesimpulan bahwasanya kotak kosong memang berhak untuk menjadi peserta, dan itu ada dalam regulasi memang, tapi kenyataannya dalam regulasi tidak boleh berkampanye, atau memang hanya paslon yang boleh berkampanye. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bang Nasihudin dari Bawaslu, Bang Agus Hasan dari Komisioner KPU, dan terakhir Bang Ahmad Sabrik selaku
pengamat politik dan dosen Sami, J. Unsur. Ya, sama. Terakhir saya sedikit mengutip quotes nih, setiap pemimpin pasti ada masanya, setiap masa pasti ada pemimpinnya. Semoga siapapun yang nanti terpilih menjadi pemimpin kita akan membawa ke arah kebaikan. Mungkin itu saja dari saya, selaku moderator pada malam hari ini. Jika ada banyak kesalahan dan saya mohon maaf. Sekian dari saya, akhirul kalam, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Nasidin, Mas Agus. Waalaikumsalam Siap, Bang warahmatullahi Sapik. wabarakatuh. Terima kasih. Itu kemarin